Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wazid wa atim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi abadik as'adil arabi wal ajam wa imami taibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Zidhu syarafan ya Rabb wa karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra. ورضى الله تبارك وتعالى عن ذوي البخل العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wasyuhada'i wal awliya'i was sholihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasairi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyayikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balia bin Mulkan alaihi salam hadrati sultanil awliya gautul a'zam kutubil alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah Sayyidi Syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samman Sayyidi Syekh Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Toha Kalisapu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati Syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة شيخنا ومولانا الإمام أحمد بن علي البوني شيخ أحمد بداوي Syekh Ahmad Dodowi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, Al-Imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatullah, Bahku Sangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Gajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kali Angat, Mbah Ma'asum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Saleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikaduan, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abdul Iman, Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wiratanu Datar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kiram, Syekh Toha, Syekh Ating Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri Abuya, Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Tahir bin Ja'man, Guru Marzuki bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandong, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadal kitab annallaha al-karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad Amin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa biniyati syifa was sihah was salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Udah ketemu semua aja ya? Yang pakai PDF nomornya 365, yang pakai cetakan kitab nomornya 295. Iya. Ini abang kita satu yang pakai PCNU, siapa ini namanya? Namanya, siapa bang? Udin. Udin doang. Hah? Udin Petot. Udara dingin pengen lotot. Apa maksud? Temennya Bang Denny? Bukan. Temennya Bang Norman. Hati-hati kalau Bang Denny. Hati-hati. Takut sesat doang. Jadi yang dari Keranggan ini 5 orang. Bang Denny, Bang Norman, Bang Rijal, Bang Udin, sama Bang Haji. Oh no, Bang Didi? Mana lagi temennya? Bang Ahmad mana Bang Ahmad? Meriang. Sama, saya lagi meriang. Nah ini tuh, suaranya bindeng-bindeng begini. Bang Yani ada Bang Yani? Lah kemarin langsung pulang aja Bang Yani. Hah? Lah emang di sini Jumatan. Apain? Alasan aja. Kalau dari Tarumajaya cuma 2 orang. Bang Dikin sama Bang Uri. Udah, Bang Dikin ketemu aja ya. Bang Amir udah. Bang Ridwan udah. Bang Andi udah. Bang Yani udah. Bang Manta udah. Yang belakang ibu-ibu udah ketemu bejanya. Dan ini Bang Jamal Gede kemana Bang Jamal Gede? Belum hadir. Kayak kemarin lagi kita mau nutup dia baru nyampe. Kayak Bang Denny. Lah Bang Imam mana Pak Juju? Bang Imam. Kebanjiran. Udah ketemu sama baca tuh. Bacaan kita pada malam hari ini kitabnya kitab Fathur Rabbani yang pakai PDF 365, yang pakai cetakan kitab 295. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah. Itu yang belakang udah bagian kopinya semua udah. Bang Ori udah bagian kopinya udah. Bang Tony udah. Bang Dodo udah. Itu ngapa baru-baru udah begini aja pakai patchnya. Ganjel mata. Man, kalau di atas ada bantal, Man. Kasih Bang Dodo. Ibu-ibu udah pada pulas sudah. Udah ada yang rebahan udah. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah waihak. Biasanya kalau awalnya waihak serem ini. Wahai anak-anakku yang celaka. Apa ini?
Khususnya buat Bang Deni sama Bang Norman. Wahai anak-anakku yang celaka, tatlubu minni ad-dunya wa hiya bil masyriqi wa ana bil maghribi. Kamu datang jauh-jauh dari Keranggan ke Ratna pengen kaya. Apaan? Nah, begitu tuh. Tatlubu minni ad-dunya. Jauh-jauh kamu datang ngadep aku buat nyari harta. Wahia bil masyriqi wa ana bil maghribi. Padahal kekayaan itu ada di timur, sedangkan aku ada di barat. Kagak bakal nemu. Kalau niat datang kemari, zikir, ngaji, cuma pengen kaya, jangan dah, jangan. Pulang lagi, pulang. Karena tempat kita bukan buat itu. Bukan buat nyari kaya, bukan Bang Rijal. Kalau niat istighosah cuma itu, kemudian kagak usah dah. Pulang lagi aja, pulang. Bang Deni pulang, Bang Deni pulang. Hah? Tatlubu minni ad-dunya. Kamu datang jauh-jauh ngadep aku cuma ngarepin kaya doang. Cuma pengen kaya doang. Padahal kekayaan itu adanya di timur, sedangkan aku adanya di barat. Kagak bakal nemu. Apa aja? Kecil banget. Bukannya kitabnya itu yang kebangetan kecil tulisannya. Saking bertolak belakang sama niatnya, niat gue pisan itu begitu. Karena tempat kita ini, majlis kita ini buat memperbaiki diri. Buat meningkatkan kedekatan kita kepada Allah. Buat meningkatkan penghambaan kita kepada Allah. Memperbaiki keimanan kita. Tauhid kita. Bukan buat nyari kaya. Bang Andi. Makanya kalau ngaji niatnya buat kaya, kagaknya zikir niatnya buat kaya, enggaknya. Ya kalau pengen kaya mah jangan ke majlis datang, ke gunung. Ini tuh kalau pengen kaya apa ini? Gunung mana? Gunung Kawi kayak apa mana? Ini jangan kemari datangnya kalau pengen kaya. Karena kalau kesini tujuannya buat memperbaiki diri. Hati kita yang masih kotor-kotor kita bersihin pakai zikir, dengar nasihat-nasihat. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Syekh. Itu tujuannya. Makanya kalau ada yang bilang mau ngaji lama-lama nggak kaya-kaya bisa. Nah emang ngaji bukan itu tujuannya. Yang ada gue makin ngaji makin susah, makin susah. Oh, jangan sampai salah. Apa? Bandiki. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah niat. Jangan salah niat. Tujuan kita zikir setiap malam Rebo, malam Jumat, ngaji setiap malam Rebo, malam Jumat. Tujuannya bukan agar kita jadi orang kaya, agar tauhid yang ada di hati kita ini semakin baik, agar hati kita yang kemarin-kemarin masih kotor bisa jadi bersih. Itu tujuannya. Makanya aneh kalau ada orang yang ngomong, geningan lu yang tiap malam Jumat zikir belum kaya-kaya juga. Nah emang bukan buat itu. Ya kalau pengen kaya mah jangan ke majlis, ke pasar. Jangan sampai salah niat. Ini Tuhan saya nyindir kita. Jauh-jauh datang dari Keranggan kemari cuma pengen kaya doang. Ya. Contoh ini contoh ngambuk romane. Emang bukan pisan.
Ya zikir ngikut zikir. Tapi tujuannya bukan pengen jadi kaya. Tujuannya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ingin membersihkan hati. Apa Bang? Apa Bang Ipul? Oh, ini mana paling jauh gitu. Ngapa kudu datang ya malam ini Bang Denny ya? Jadi kena kan. Nah Bang Diki, udah tuh, jelas. Jadi kita zikir niatnya bukan buat kaya. Murni untuk memperbaiki diri kita. Membersihkan hati kita. Akhidu aksami minha bitauhidi. Aku ambil jatah-jatahku dari dunia itu dengan tetap mempertahankan tauhid di hatiku. Apa mau? Karena banyak orang yang saking pengen kayanya sampai ketauhidannya digadaikan. Tauhidannya dikorbankan. Bodoh dah, mau halal kayak haram kayak yang penting kaya. Mau sesuai tuntunan agama kayak kagak kayak yang penting dapat duit. Banyak orang yang begitu. Mau sholat kayak kagak kayak yang penting usaha kita lancar, banyak pelanggan. Banyak yang sampai seperti itu. Mengorbankan tauhid yang ada di hati. Apa itu? Ya kayak kemarin kan. Kayak kemarin. Waktu pembahasan Imam Rebo itu. Sangkaan dia mah udah cakep banget. Setiap zikir dia niatin agar dapat anugerah dari Allah. Dapat harta yang melimpah dari Allah. Ekonominya meningkat. Sangkaan dia cakep banget. Namanya zikir kan. Puasa sunnah. Sholat sunnah. Mana yang kagak cakep sih. Cuma karena niatnya seperti itu. Sama saja dia sedang meruntuhkan tauhid yang ada di hati. Begitu Bang Ridwan. Dengan sebab dia lakukan ibadah dan niatnya itu bukan karena Allah, secara otomatis dan secara tidak langsung dia sedang meruntuhkan tauhid yang ada di hati. Apa Bang? Ambil jatah-jatah kita dari dunia, tapi jangan sampai itu mengorbankan tauhid kita. Usaha silahkan, dikasih waktu oleh Allah siang hari. Buat kerja silahkan, dikasih waktu oleh Allah saat siang. Tapi begitu kita ibadah, begitu kita zikir, ngaji, ya jangan diniatkan juga untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Itu mah murni untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan diarahkan buat dapat duit, dapat rezeki. Begitu. Apa nih? Jangan sampai salah niat. Banyak orang yang ketipu di situ. Dia sholat duha biar usahanya lancar, biar warungnya banyak pelanggannya, laris, zikir, biar duitnya banyak, tahajud, biar hartanya melimpah. Banyak yang ketipu di situ. Sangkaan dia mau cakep Pak.
Tapi padahal dia sedang meruntuhkan tauhid yang ada di hati. Apa? Apa sama? Hah? Ya gampang ngelihatnya. Pengen ngelihat orang-orang yang zikirnya dan ngajinya betul-betul murni karena Allah, lihat aja kondisi hidupnya. Kalau emang niatnya murni, mau itu lagi susah atau lagi kaya, tetap dia zikir, tetap dia ngaji. Kalau emang niatnya dari zikirnya pengen kaya, ntar datang zikirnya pas lagi susah doang. Begitu kaya ngilang dah, kanclep, celep. 6 bulan baru nongol lagi. Tahu ngeluh dah, bagaimana saya ya? Lah kemarin-kemarin kemana aja tong? Baru nongol lagi. Asal nongol ngeluh, asal nongol ngeluh. Ntar lagi kaya, lagi banyak hartanya ngilang. Itu ketahuan berarti datang ke majelisnya cuma emang pengen nyari kekayaan dulu. Ikut zikir kali aja ada perubahannya. Ikut istighosah kali aja. Kemarin mah kita kagak zikir, dagang kita sepi. Kali-kali aja ikut istighosah. Jadi banyak pelanggan. Jangan begitu mantap. Niatnya kudu murni. Apa aja? Bang Jamal mau nambahin Bang Jamal? Agak. Apa? Terus. Bang Budin kali Bang Budin. Nah iya kita mau sekedar zikir. Sekedar zikir. Kita zikir ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Tambah lagi ya Allah, ya Latif, ya Allah, ya Khabir. Ya Allah, ya Fattah, ya Allah, ya Alim. Ya Allah, ya Wahab, ya Allah, ya Razak. Sekedar zikir. Bukan karena gara-gara itu kita lagi minta jadi orang kaya. Murni zikir itu. Karena Allah memang zat yang memberi rizki, kita puji kan. Ya Allah, wahai zat yang memberi rizki. Ya Razak, wahai ya Allah, zat yang maha memberi rizki, memberi anugerah. Ya Allah, ya Wahab, ya Allah, ya Razak. Murni zikir, bukan karena kita pengen kaya. Nggak perlu. Ada memang zikir-zikir yang harus diniatkan dengan niat khusus. Kalau istighosah nggak perlu diniatin begitu. Nah, yang penting niat kita dari rumah pengen ngikut istighosah zikir udah. Nggak perlu pakai nawaitu zikro taqarruban ilallah. Saya niat berzikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nggak perlu. Udah yang penting ikut. Memang ada zikir-zikir tertentu yang harus diniatkan. Ya, buat kita mau udah ngikut aja. Nggak usah pakai niatan. Apa Bang Udin? Jadi datang kemarin niatnya jangan pengen kaya ya. Kalau pengen kaya mau kerja. Kalau pengen kaya mau usaha dagang. Kemarin niatnya pengen memperbaiki diri. Pengen membersihkan hati. Itu niat. Jangan pengen kaya. Jangan. Kalaupun kita kemudian diberikan anugerah yang melimpah oleh Allah. Bukan karena zikir kita. Bukan karena ngaji kita. Gitu Bang. Apa Ustaz? Apa Bang? Utlub minni al-akhirata
wa qurbal haqqi azza wa jalla. Carilah dari majlisku ini akhirat dan rasa dekat dengan Allah azza wa jalla. Kalau pengen dekat sama Allah, ayo. Saya kasih tahu jalannya. Kata Tuhan saya begitu. Saya tuntun jalan. Sini ke majlis. Ikut zikir bareng, ikut ngaji. Ayo. Kalau pengen dekat sama Allah. Tapi kalau pengen jadi kaya, jangan kemari dah. Jangan. Majlis mana kek, sono. Jangan kemari, jangan. Apa ini? Hah? Majlis Dina. Ya itu kan makanya. Kadang-kadang gurunya juga yang ngiming-ngimingin. Ayo kita sholat duha. Biar rezeki kita lancar. Ayo kita zikir yang banyak. Biar usaha kita lancar, sukses. Awal. Ada tipsnya, ada tips. Jangan pernah absen zikir. Ntar gue lama-lama ngerasain enak. Apaan? Oh, ini. Kita main sama bini, kalau baru secelup, 2 celup, belum kerasa enaknya. Kalau udah setengah jam, 1 jam, baru tuh kerasa enaknya. Udah pakai gaya telentang, rebah, tengkurep, baru terasa enaknya. Kalau baru sekali, 2 kali ngikut zikir, pengen rasa enak, tar dulu dah, masih jauh. Udah rutin, setiap malam Jumat kagak pernah bolong, insya Allah terasa nih. Iya, itu dulu. Istiqomahnya dulu, rutinnya dulu. Baru nanti terasa enak. Udah. Kalau mau nyari akhirat dan pengen dekat dengan Allah Azza wa Jalla, datang ke majlis. Kata Tuhan saya. Tapi kalau nyarinya dunia, nyarinya harta, kekayaan, jangan kemari. Karena jauh. Dia mah di timur, saya mah di barat. Udah. Bang Ipul nambahin nggak? Ini bukan artinya berhenti zikirnya, bukan. Kemarin niatnya salah, berhenti dari zikirnya. Jangan. Niatnya yang dilempengin lagi. Bukan zikir yang berhentiin Bang Yani. Niatnya dilempengin lagi. Dinu Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallama tatawaqa'u hitanuhu wa yatarataru asasu. Agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjatuhan temboknya. Temboknya berjatuhan. Wayatana taru asasuhu. Dan pondasinya semakin rapuh.
dengan semakin banyaknya orang-orang yang hadir ke majlis, yang hadir zikir dengan niat menjadi orang kaya, secara tidak langsung mereka sedang meruntuhkan dinding agama Islam dan sedang menghancurkan pondasi-pondasi agama Islam. Apa? Kalau pengen nyari orang yang menghancurkan Islam, jangan jauh-jauh. Di majlis kita gue banyak. Bela Islam itu bukan dengan teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi bela Islam itu dengan meluruskan niat kita ketika ibadah, itu bela Islam. Kalau niat kita melenceng ketika ibadah, itu kita sedang meruntuhkan agama Islam. Begitu. Makanya di dalam kitab Mukhtarul Ahaditsun Nabawiyah itu Rasul menjelaskan, Innallaha ta'ala istakhlasa hadad dina li nafsihi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memurnikan agama ini dengan dirinya sendiri. Wala yasluhu lidinikum illa sakha'u wa husnul khuluqi. Yang bisa memperbaiki agama Islam ini adalah orang-orang yang dermawan dan orang-orang yang berakhlak baik, berakhlakul karim. Jadi memperbaiki Islam nggak pakai macam-macam. Kita dermawan, suka bantu majlis-majlis, pesantren-pesantren, masjid-masjid. Yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang baik. Nah, diantaranya itu, ketika ibadah, akhlaknya itu diniatkan hanya untuk Allah. Kalau ketika ibadah kita niatkan untuk hal lain selain Allah, itu namanya kita sedang su'ul adab kepada Allah. Su'ul akhlak, akhlakus su'. Kan kemarin bahasanya begitu ya, waktu malam Rebu. Orang-orang yang dalam ibadahnya diniatkan untuk meraih sesuatu, sangkaan dia mah dia sudah dekat dengan Allah, tapi padahal dia tidak jalan kemanapun, jalan di tempat. Dan sangkaan dia bahwa dia sedang menerapkan adab yang baik pada Allah, itu nonsens. Padahal dia sedang su'ul adab kepada Allah. Gitu. Kalau kita niatkan ibadah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, berarti kita sedang memperkokoh, memperkuat agama Nabi Muhammad, agama Islam. Tapi sebaliknya, ketika kita meniatkan ibadah yang kita kerjakan untuk meraih harta dan kekayaan, berarti kita sedang meruntuhkan agama Nabi Muhammad dan agama Islam. Agama. Itu gampangnya begitu aja. Kalau nyari orang-orang yang merusak agama Islam, nggak usah jauh-jauh. Banyak. Di sekitar kita banyak. Di majlis kita gue banyak. Jangan jauh-jauh. Apalagi bisa kata aja. Wala yasluhu lidinikum illa sakha'u wa husnul khuluq. Yang bisa memperbaiki agamamu hanya dua. Jadi orang dermawan, bantu masjid, majlis, pesantren. Itu namanya sakho. Wa husnul khuluq, dan berakhlak yang baik. Akur. Kalau Buya ngerti ini akur. Nanti boleh dilihat tuh rekaman pengajian Buya yang kitabnya kitab Mukhtarul Ahaditsun Nabawiyah. Ala fazayyinu dinakum bihima. Hiasilah agama kalian dengan dua hal itu. Jadi orang dermawan dan jadi orang yang akur.
sama orang-orang di sekitar. Apa? Haji? Bang Bedin? Yang punya rekamannya boleh dah dicari itu. Kalau yang punya rekamannya, kalau kagak, ya udah ntar saya setelin. Apa Bang Nuk? Bagian. Halummu ya ahlal ardi. Ayo sini wahai para penghuni bumi. Nusyidu ma tahdimu. Ayo kita bangun lagi apa yang telah kamu hancurkan. Apa yang telah kamu runtuhkan. Tauhid di hati kita sudah banyak yang runtuh. Dengan mengerjakan sesuatu bukan karena Allah, bukan karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, itu kita sudah meruntuhkan agama di hati kita. Ayo kita bangun lagi. Yang sudah runtuh ini kita bangun lagi. Abang Amir. Kalau kemarin-kemarin niatan kita masih kayak Bugono, ayo kita lurusin lagi. Lurusin lagi. Ibarat paku yang udah bengkok, ayo kita lempengin lagi. Kita getok pelan-pelan. Nggak bisa ya kalau getok pelan-pelan ya. Kita getok kenceng-kenceng. Wa nuqimu ma waqa'a. Ayo kita dirikan lagi apa yang sudah jatuh. Apa yang sudah roboh, kita dirikan lagi. Kita bangun ulang apa yang telah kita runtuhkan. Kita dirikan lagi apa yang telah roboh. Ayo. Caranya dengan meluruskan niat. Itu caranya. Agar tauhid kita terbangun lagi. Hada syai'un ma yatimmu. Ini sesuatu yang belum sempurna. Masih banyak waktu buat memperbaiki diri. Masih banyak waktu untuk meluruskan niat. Ayo, kita lurusin lagi. Ya syamsu, wa ya qomaru, wa ya naharu. Wahai matahari, wahai bulan, wahai siang hari. Qalu na'am. Mereka menjawab bareng-bareng, ya Tuhan Syekh. Nyaut. Minal halali ma yuktamu. Harta yang halal itu tidak disembunyikan sedikit. Jelas tuh hadisnya, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram pun jelas. Dikasih waktunya tuh. Kalau lagi siang, cari yang halal lagi siang. Dengan usaha, kerja, dagang, dan lain sebagainya. Itu memang saat. Apa ayatnya Ustaz? Ustaz, ayatnya apa? Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Allah jadikan, kami jadikan malam itu sebagai selimut. Selimut artinya kalau zikir nggak ketahuan orang, Bang Ipul, buat selimut tidur bukan. Kalau siang kan kalau zikir banyak kelihatan orang, kedengeran nama orang, orang masih pada melek. Selimut tidur lagi. Wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam hari itu sebagai selimut.
Artinya kalau mau ibadah yang khusyuk malam, nggak banyak yang gangguin. Bini udah pada tidur, anak pada tidur, muslimut udah tidur lagi. Bang Andi itu mau tafsirannya. Siang itu Allah jadikan, malam itu Allah jadikan waktunya buat mendekatkan diri kepada Allah sebagai selimut. Jadi kalau kita mau ibadah bisa nyaman, tenang, jarang nggak keganggu sama keluarga kita. Hah? Terusin apa terusin? Terusin. Nah, jangan muzamilnya doang. Terusin, apaan terusin? Nah itu mudasir Mang Haji. Ya ayyuhal muddatir kumpa anzir warabbaka fakabbir. Nah nggak jadi situ-situ ya. Ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila nisfahu awin. Itu kan ya. Lah iya bukan disuruh tidur ya ayyuhal muddatir wahai orang-orang yang lagi kekurub. Bang Yani, Bang Ridwan, wahai orang-orang yang lagi kekurub, kum Pak Anzir, ayo bangun. Kasih peringatan buat orang-orang. Suruh bangun, bukan suruh tidur. Wa rabbaka fakabbir. Bertakbirlah dan sebut nama Tuhan. Sebut ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang lagi selimut aja suruh bangun. Apa? Hah? Gitu. Ya ayyuhal muzammil wahai orang yang muslimut kumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari meskipun sedikit. Ispahu awin kus alaihi. Setengah malam kek dari jam 12 sampai jam 4. Apaan mana ini? Yang ispahu kan setengah. Sedikit aja bangunnya, nggak usah banyak-banyak. Setengah kek kan gitu. Kan malam itu kan ada 12 jam atau 10 jam lah. Dipotong waktu subuh kan. 10 jam. Dari jam 6 sampai jam 4. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10 jam. Ya kita ambil separohnya dah. Makanya kita pas ngaji nih. Dari jam 10 mulai, kelar jam 3. 5 jam. Ini separuh, setengahnya ke. Kalau emang kagak sanggup semua mah. Dikit-dikit aja. Setengahnya. Awin kus alaihi atau ya kurangin dah. Kalau emang enggak sekuat 5 jam, 4 jam dah. Itu kurangin dikit mah. Sampai jam 2 gitu kan. Atau kalau emang mulai jam 12 berarti sampai jam 4. Bukan suruh tidur Mang Haji. Yang selimut aja suruh bangun. Warattilil Qur'ana tartila kan terusan. Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Kalau memang baca Quran kagak bisa ya udah ngaji. Kali kalau baca Quran mah kudu tahu artinya, kudu paham kandungannya, ngaji dah. Jangan tinggal duduk sambil ngerokok sambil ngopi enak. Begitu Mang Haji. Itu malam tuh. Wa ja'alna laila libasa, kami jadikan malam itu sebagai selimut. Wa ja'alna nahara ma'asya, dan kami jadikan siang hari untuk mencari penghidupan. Kalau buat nyari duit, nyari apa-apa siang. Dikasih waktunya oleh Allah. Makanya di sini disindir tuh oleh Tuhan saya. Makanya dipanggilnya cuma ya nahar doang. Wa ya nahar, wahai siang hari. Qalu na'am, mereka menjawab iya Tuhan saya. Kamu tahu kan halal itu enggak ada yang disembunyikan sedikit.
Memang sudah disiapkan oleh Allah. Kalau pengen nyari penghidupan siang, kerja, usaha, dagang, siang. Kalau malam kita khususkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai siangnya kita usaha, siangnya kita dagang, pas malam masih dagang juga. Ya gimana kamu mau dagang? Asal zikir niatnya biar dagangan laris, dagangan laku. Masih dagang juga itu namanya. Apa? Ya terusin Mang Haji, terusin. Ntar besok-besok warung es kelapa nutup dia. Jam 5 nutup. Aku jam 10 udah nggak apa-apa itu. Ya itu Mang Haji doang. Kalau yang lain mah insya Allah kagak. Kagak bangun pisan. Di antara yang halal itu tidak ada yang disembunyikan sedikit pun. Al halalu bayyinun, al haramu bayyinun. Yang haram itu yang halal jelas, yang haram jelas. Dan dikasih waktu oleh Allah siang. Malam itu khusus buat ibadah, buat mendekatkan diri kepada Allah. Tatanawalu limaji'il qadari. Bismillah. Dan kamu mencari itu pun, mendapatkan itu pun yang halal sesuai dengan berjalannya takdir. Bismillah, dengan izin Allah. Tugas kita pun hanya sekedar usaha, hanya sekedar dagang, kerja. Tapi hasilnya tetap sesuai yang ditentukan oleh Allah. Atas izin Allah. Dapat banyak ya alhamdulillah, memang ketentuan Allah seperti itu. Dapat sedikit pun ya alhamdulillah, memang ketentuan Allah seperti itu. Jadi jangan sampai dengan usaha kita pun, dengan dagang kita pun, tauhid kita runtuh gara-gara itu. Tetap keyakinan kita bahwa apa yang kita dapatkan itu sesuai dengan berjalannya takdir Allah. Sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Bismillah. Dengan izin Allah. Makanya tadi kita baca tuh. Bismillahi wabillahi wa minallah. Itu ngapa ya lidah saya dibedakan ke situ? Buat bahas ini. Bismillahi wabillahi wa minallah. Dengan izin Allah. Wabillahi dan dengan ketentuan Allah. Wa minallah dan semua itu dari Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah hendaknya semua orang mukmin itu bertawakal. Tawakal. Tugas kita usaha ya kita jalankan. Tugas kita dagang ya kita jalankan. Tapi ingat, hasil itu semua tergantung ketetapan Allah dan ketentuan Allah. Dan tergantung izin Allah. Bukan karena usaha kita, juga bukan karena dagang kita. Sampai dilanjutin, wafis sama'i rizqukum wa ma tu'adu. Di langit itu sudah Allah siapkan. Rizkimu sudah ditentukan semua. Wa ma tu'adun dan apa yang dijanjikan oleh Allah untuk kalian semua sudah disiapkan. Kalaupun kita usaha, ya itu sekedar usaha. Dagang, sekedar dagang. Tapi apa yang kita dapatkan, semuanya sudah disiapkan oleh Allah. Sudah ditentukan oleh Allah. Jangan sampai tauhid kita runtuh gara-gara itu. Apa Mas Bambang? Makanya ada 3 usaha yang paling afdol menurut Rasulullah. 3 usaha tuh. Yang pertama bertani. Karena bertani itu betul-betul tawakal kita kepada Allah. Tugas kita menanam benih.
Tugas kita nandur. Habis itu ngasih pupuk. Mau nanti hasil panennya banyak atau sedikit, ya itu mah terserah Allah. Itu usaha yang afdal. Yang kedua, beternak. Tugas kita memelihara kambing. Tugas kita memelihara sapi. Mau ntar dari situ banyak anaknya dan kemudian berkembang jadi banyak, ya itu mah terserah Allah. Tugas kita yang penting ngasih makan tiap hari. Dagang juga begitu. Tugas kita mah setiap hari buka warung pakai linggis. Tugas kita mah tiap hari yang penting buka warung jam 7 emang jadwalnya kita buka. Mau banyak pelanggan mau enggak itu mah terserah Allah. Itu 3 usaha yang paling afdal. Karena dari situ orang-orang bisa menanamkan tawakal. Begitu. Tawakal aja benar. Mau banyak yang mesen ayam ya alhamdulillah. Sedikit yang mesen ya alhamdulillah. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Bukan karena ini ada yang ngerjain kali. Ini ada yang nutup kali. Agak. Semua sudah ditentukan oleh Allah. Tahu nggak nih? Apa ya nih? Begitu. Banyak orang ngantrin mobil ke bengkel kita. Ya alhamdulillah. Memang ketentuan dari Allah yang seperti itu. Begitu. Tummat taka'a ilal kursi. Kemudian Tuan Syekh bersandar ke kursinya. Wataroka yadahu tahta ra'sihi. Dan dia ganjel kepalanya dengan 2 tangannya. Duduk di kursi sambil begini. Asik bener ya. Wa gomado ainaihi. Dan dia pejamkan 2 matanya. Sambil mingsot. Ada yang sambil mingsot. Wa makata. Dan dia diam. Beberapa saat. Hunalika haniyatun. Disitulah beliau merasakan kenyamanan. Tsumma qa'ada, kemudian beliau duduk, tegap menegapkan badannya sambil duduk. Waqala, dan beliau berkata, antum balahun. Kalian ini orang-orang onblok. Onblok. Tahu onblok Bang Udin? Diulang-ulang onblok, 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 on. Apa Bang Udin? Apaan? Nah iya emang udah dijanjiin oleh Allah. Semua kebutuhan kita ini sudah disiapkan oleh Allah. Kalau masih kagak yakin juga, onblok. Apa ini? Makanya kalau bahasa kita ada tuh bahasanya ableh. Ableh. Ableh itu bahasa Arab. Ablahun artinya orang blow on. Ableh. Wa majaninu. Kalian semua ini orang gila. Gila. Sampai sholat dinatin buat nyari duit, gila. Sampai zikir dinatin buat nyari duit, kan gila. Gila lu bro. Apaan Bang Andi? Apa? Wajib. Orang-orang gila itu. Kalau sampai ibadah yang dia kerjakan diniatkan buat kekayaan, gila. Kalau nyari duit mah jangan zikir. Kalau mau kaya mah jangan zikir. Kerja, dagang, usaha. Makanya dulu ada sahabat yang diomelin. Pagi-pagi jam 9 lagi doa aja di masjid.
Tangannya diangkat tinggi. Apa? Iya lagi doa, ya Allah. Inna duha'a duha'uka. Wal baha'a baha. Lagi doa kenceng. Apa Ustaz? In kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Gitu saya. Ya Allah, kalau rezeki saya di langit turunin. Kalau rezeki saya di bumi keluarin. Ditegur sama sahabat. Inna sama la tumtiru dahaban. Ingat, langit nggak bawa hujan emas. Kalau pengen punya duit, sono ke pasar, jangan di masjid. Apa Bang Nora? Ini mau nyari duit pakai ibadah. Nyari duit pakai zikir. Apa Budin? Jangan dong Budin. Ada si Bang Amir yang angkat tangan pas jam 9 pagi. Sholat subuh. Kunut. Usolli fardu subha. Subuh plus duha. Jangan. Ibadah yang kita kerjakan murni untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan dijadikan itu untuk meraih kekayaan, meraih harta. Kalau kita masih begitu aja, ableh. Gila. Apaan Cing? Ada yang namanya ableh di sini. Ableh. Qu'udukum anni khasaratun fi ra'sil mali la an udrin. Aku yakin kalaupun kalian tidak hadir di majlisku, itu karena kalian takut kehilangan keuntungan. Lihat sayang ini, dagangan lagi rame-ramenya kalau ngaji. Apa? Hah? Iya, tarikan lagi rame ini, tanggung. Kalau giliran lagi kagak punya duit, datang ke majlis biar kaya. Begitu lagi rame, sayang ini kalau kita tinggal. Warung lagi rame-rame. Oh mantap. Tarikan lagi banyak ini. Dah absen dulu dah malam ini. Ini Bang Denny sekarang aja. Ayamnya belum rame. Entar udah rame. Ngaji sayang. Sayang ini. Lagi nganterin ayam dulu pesenan. Pesenan banyak. Lah Bang Tony, giliran warungnya rame mah. Aci kagak nutup gitu. Ngaji dikalahin dulu. Lagi baik yang pesen nasi uduk ini. Saya yakin kalian tidak hadir ke majlis itu bukan karena alasan apapun. La'an udrin. Bukan karena alasan lagi sakit. Lagi kurang sehat. Atau lagi ada urusan yang tidak bisa ditinggal. Bukan. Tapi karena takut kehilangan keuntungan. Hah? Iya, iya, iya. Ongko bantuin ntar bagian kita. Ya kalau emang kita memang komitmen dengan jadwal kita, nggak bisa Bang. Jam 10 saya udah harus mulai zikir ini di pesantren. Mohon maaf ya. Kalau emang kita mau komitmen seperti itu. Tapi kadang-kadang kita kalah di situ. Ya, lumayan ini bantuin segini gue ntar kena dapat. Hah? Iya emang kata apa sih? Ya kan tadi kalau kita komitmen dengan jadwal kita yang sudah kita buat bahwa jam 10 malam Jumat kita harus sudah mulai istighosah.
apapun yang terjadi tetap kita tinggal. Begitu. Ya kan makanya begitu, sayang ini kalau kita tinggal. Itu lumayan kan ini. Dia udah pisan kan begitu. Ujungnya bantuin juga dah. Ya nggak apa-apa gitu gue, nggak apa-apa. Daripada dapur nggak ngebul, ya udah biarin nggak apa-apa. Iya. Kalau giliran lagi susah mah datang ke majelis biar meningkat ekonominya, begitu udah banyak kerjaannya sampai ogah hadir ke majelis, takut kehilangan keuntungan yang nggak seberapa. Banyak dari kita yang begitu. Apa ya nih? Makanya kadang-kadang kita jadi awang-awangan doainnya. Kita doain biar sukses, terlupa mengaji. Kita kagak doain sukses, asal datang ngeluh mulu, bagaimana ya? Apa itu? Lah ya misalkan Bang Yani seharian ngelayanin sampai 20 mobil. Gitu kan. Nah begitu udah jam 9 malam capek dia. Capek banget, kau berangkat dulu ya. Kan ujung-ujungnya begitu. Apa Bang Andi? La tahwas. Jangan kamu lakukan hal yang sia-sia. Karena itu semua sia-sia. Kalau kita niatkan ibadah kita untuk meraih kekayaan dan harta yang melimpah, itu sia-sia. Wala yaglib alaika syirkul asyari wal batori. Maka kamu tidak akan dikuasai oleh sifat keangkuhan dan kesombongan. Asyar wal bator itu keangkuhan dan kesombongan. Apa? Benar, Pak. Karena orang-orang yang sombong itu bukan orang yang dadanya maju. Orang yang sombong itu apa sih? Orang sombong itu adalah orang-orang yang menolak ketika diajak berbuat baik. Itu orang sombong. Begitu kita umumin, malam ini, malam Jumat, jam 10 ngaji ya. Begitu di hati nolak, banyak kerjaan ini. Itu orang sombong. Orang sombong. Orang-orang yang menolak ketika diajak kebaikan, diajak berbuat baik, itulah orang-orang sombong. Orang sombong bukan yang apa? Anta an qoribin mayyitun. Ingat, tidak lama lagi kalian semua akan mati. Kalau sekarang kita sering melakukan hal yang sia-sia, nanti pas mati kita mau bawa apa? Kalau dari semua ibadah kita niatkan untuk meraih keuntungan duniawi, nanti kita mati bawa modal apa? Bawa bekal apa? Ingat, jangan lakukan hal yang sia-sia. Apa dikit? Dah. Wa hadara majlisahu jam 2. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah.